Yang membeli justru dipenjarakan. Sampai sekarang dipenjarakan. Dan sampai sekarang diadili di suatu pengadilan di negeri Konoha. Siang malam diadili sampai pingsan jatuh. Perempuan. Dan perempuan ini baru pulang dari luar negeri. Ditangkap di bandara dengan jilbabnya diborgol. Untung bukan di Indonesia, di Konoha. Ya. Seorang mahasiswa saya bahwa ternyata Sambo dan Teddy Minasa itu pernah jadi murid saya juga. Wah. Kita mungkin tidak saling mengenal, tapi saya yakin setidaknya ada satu persamaan antara kita. Persamaan itu adalah ketidakpercayaan kita terhadap penegakan hukum di Indonesia saat ini. Bagaimana mau percaya jika banyak kasus yang baru ditangani serius ketika sudah viral? Belum lagi tak jarang terjadi putusan hakim yang kontroversial. Seperti kasus Ronald Tanur yang sempat dianggap tak bersalah dan divonis bebas oleh hakim dari kasus penghilangan nyawa seorang wanita. Padahal bukti-bukti rekaman CCTV soal kasus itu sudah jelas. Netizen yang peduli keadilan kemudian bergerak bersama di media sosial untuk menekan lembaga hukum yang lebih tinggi agar menyelidiki putusan hakim tersebut. Dan benar saja, setelah viral, Kejaksaan Agung kemudian bergerak dan berhasil mengungkap kejanggalan dalam kasus Ronald Tanur itu. Tak tanggung-tanggung, Kejaksaan Agung melakukan penangkapan kepada 3 hakim Pengadilan Negeri Surabaya dan pengacara Ronald Tanur, juga seorang maklar kasus yang adalah mantan pejabat Mahkamah Agung, Zarof Srichar. Yang lebih mengejutkan lagi, di rumah Zarof ditemukan uang tunai senilai hampir 1 triliun dan 51 kg emas. Coba kamu bayangkan, mungkin uang sebanyak itu bisa digunakan untuk membangun ratusan sekolah baru untuk anak-anak Indonesia. Sontak publik pun dibikin kaget dengan hal itu, sebab Zarof tentu bukanlah satu-satunya maklar kasus yang ada di negeri ini. Mantan Kabareskrim yang bernama Susno Duaji pun sampai tak habis pikir akan hal ini. Beliau menyampaikan pendapatnya dalam acara Rakyat Bersuara. 1 triliun rupiah bukan angka yang kecil. 1 triliun rupiah angka yang sangat-sangat, kalau saya boleh 100 kali saya ngomong sangat luar biasa. Dan ditemukan pada 1 orang. Dan dia mantan pejabat Mahkamah Agung. Dan terkait perkara. Apa yang Anda bisa? Kalau menurut saya itu kurang ya. Bahkan kurang 1 triliun, Ya, bisa lebih. mestinya masih ada lebih. Dari 2012, 12 tahun. Iya. Berarti betul 2012. 12 tahun dan dia bukan pemutus. Dia ini calo. Dan tadi ada titipan 5 miliar, 1 miliar untuk dia, 4 ini. Berarti sekali mungut kan cuma 1. Nah, bisa terkumpul 1000 miliar, berarti ada 1000 perkara yang dia tangani. Nah, itu matematisnya walaupun tidak seperti itu. Okay. Nah, tidak salah kalau orang katakan mafia peradilan itu ada. Artinya tidak semua hakim. Kenapa mesti lewat Zarof Srichar? Apa yang dilakukan oleh Zarof Srichar? Katakanlah misalnya ada orang yang ingin bebas, ingin menang perkara. Dia hanya cukup menghubungi Zarof Srichar. Zarof Srichar kemudian mengasih tarif, memberikan tarifnya, lalu dia ngatur semua, begitu? Iya. Sulit dibuktikan, tadi baunya menyengat sekali. Iya. Mengapa dikatakan mafia peradilan? Karena permainan ini sebagaimana dikatakan Pak Mahfud dalam suatu kesempatan bahwa mafia itu rantaian. Mulai dari kapan? Mulai dari penyidik, penuntut sampai dengan pemutus. Pemutus ini tingkat pertama, tingkat banding, tingkat kasasi, sampai tingkat PK. Buktinya apa? Banyak yang sudah terjerat. Lah, kenapa saya bisa berkata begitu? Saya ini pernah juga di pengadilan itu diadili. Saya pernah. Nah, oke, saya merasakan itu. Kemudian penyidik, saya pernah merasa jadi penyidik. Nah, kemudian mengapa mafia ini bermain? Ini semua lini. Semua lini, dan yang paling parah itu adalah pengadilan. Semua lini maksudnya? Iya. Pak Mahfud katakan, tidak sulit menghukum orang yang tidak bersalah. Dan permainan itu dimulai dari mana? Dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pengadilan. Susno Duaji kemudian mengungkapkan ketidaksetujuannya jika lembaga Mahkamah Agung dibubarkan. Beliau lebih memilih agar lembaga peradilan itu tetap ada, namun orang-orang di dalamnya diganti secara massal dengan cara berikut. Tadi obatnya apa? Beliau sudah katakan, obatnya harus dibuktikan dan apa? Ini dipres, katanya, masukkan dalam kulkas supaya beku, gitu, dibekukan lembaga itu. Kalau saya, lembaganya tetap, tapi orangnya diganti. Siapa yang diganti? Bukan hanya Mahkamah Agung saja, seluruhnya sampai tingkat bawah, baik hakimnya maupun pegawainya
Diseleksi mana yang kepakai, kayak nyeleksi apa namanya telur itu, mana yang udah busuk dibuang. Nah, gimana caranya? Nanti melanggar undang-undang. Kalau presiden betul mau menegakkan hukum, mau memperbaiki republik ini, keluarkan apa? Di bawah undang-undang tuh apa, Pak Repri? Perpu atau apa? Wah, hukum tata negara nanti. Mengapa harus perpu? Karena sudah demikian gawat, genting. Harus dikeluarkan perpu. Harus. Pertanyaan, ada nggak yang masih percaya peradilan kita? Hari ini Mahasiswa, Anda nggak mengatakan nggak percaya? Ini bicara nurani ya. percaya nggak sama peradilan? Peradilan itu mulai dari bawah sampai ke atas. Nah, geleng-geleng tapi tidak berani. Kurang unjuk rasa mereka ini. Susno kemudian memberikan contoh kasus ketidakadilan di negeri ini. Beliau mencontohkan kasus seorang perempuan yang dijebloskan ke penjara, padahal perempuan itu sebenarnya adalah korban dari sebuah transaksi pembelian properti berupa apartemen yang bahkan tak pernah ia terima. Namun mafia peradilan bekerja sama untuk menyalahkan perempuan tersebut. Saya menemukan suatu perkara di negeri Konoha. Ada orang beli rumah, beli apartemen, kontan, cash, keras, 12 tahun yang lalu. Apartemennya tidak diberikan. Kemudian terbalik, yang membeli justru dipenjarakan. Sampai sekarang dipenjarakan. Dan sampai sekarang diadili di suatu pengadilan di negeri Konoha. Siang malam diadili sampai pingsan jatuh. Perempuan. Dan perempuan ini baru pulang dari luar negeri, ditangkap di bandara dengan jilbabnya diborgol. Untung bukan di Indonesia, di Konoha. Ya. Ini terjadi Di Indonesia. di Indonesia. Apartemen tidak diberikan, kemudian urusan perdata dia menang gugat si pembeli ini sampai ke Mahkamah Agung, sampai PK menang. Kemudian oleh si pengembang dia dipidanakan karena katanya ada alat bukti yang dimasukkan untuk PK itu sudah dipakai sebelumnya dan dia dikatakan sumpah palsu, padahal tidak pernah bersumpah, boro-boro sumpah, janji pun tidak. Jadi buktinya itu yang menang tadi dianggap sebagai sebuah kejahatan. Ya, padahal bukti itu tidak pernah dipakai. Apa buktinya tidak pernah dipakai? Alat bukti yang berupa hukum yang diperkarakan tadi tidak pernah dipakai karena dalam pertimbangan putusan pengadilan alat bukti itu tidak ada. Dan hari ini kami juga hadirkan juga putrinya yang namanya Alia Hiroko. Nanti kita akan bicara soal itu. Ada Alia, ya. Sorry, saya tidak tahu kalau ada. Ya. Saya pikir tadi Konoha. Aiman sebagai pembawa acara Rakyat Bersuara kemudian meminta pendapat dari Prof. Harkristuti, seorang dosen Universitas Indonesia yang juga pakar hukum pidana. Beliau juga dikenal karena telah banyak mengajar hukum kepada pejabat di negeri ini. Di antaranya adalah Ferdy Sambo dan Teddy Minahasa. Profesor kaget nggak lihat kasus ini? 1 triliun rupiah itu di rumah. Saya nggak tahu, mungkin ada yang lain juga. Sangat kaget ya, karena mendengar 1 triliun aja nggak pernah tahu saya, kecuali ada di APBN. Jadi bahwa ada seseorang yang bukan hakim, yang pernah menjadi pejabat MA, kemudian di rumahnya ada 1 triliun plus berapa batang emas? 51 kilogram. 51 kilogram emas. Buat kami, apalagi dosen-dosen ya, itu sungguh sangat mengagetkan. Karena pertama, kami tidak percaya bahwa itu hanya 1 kali terjadi. Kami juga, saya nggak percaya bahwa itu hanya terjadi dalam waktu 12 tahun. Saya kira ini mungkin terjadi dalam waktu dekat. Apakah Anda kalau punya uang sebanyak itu taruh di rumah semuanya? Kan impossible. Nggak mungkin. Ya? Kalau uangnya uang halal nggak mungkin. Uangnya uang halal. Jadi padahal beberapa waktu yang lalu kita baru melihat sejumlah hakim nangis-nangis di DPR karena minta gaji naik dan dikabulkan Pak Prabowo kan. Jadi itu sangat ironis, dan buat saya dengan ada 1 triliun ini mau dinaikin gajinya 80%, itu sangatlah mengagetkan semuanya. Karena dosen-dosen itu nggak pernah nangis-nangis walaupun gajinya kecil. Prof. Harkristuti berpendapat hukum di Indonesia bukan lagi jalan di tempat, tapi sedang berjalan mundur secara kualitas. Hal ini tentu menyedihkan bagi rakyat Indonesia, khususnya kalangan bawah yang tak mampu membeli putusan pengadilan. Prof, tapi saya ingin tanya begini, Prof. Prof kan, saya kalau ketemu penegak hukum ya, polisi, jaksa, hakim, oh Prof. Harkristuti itu dosen saya. Prof. Harkristuti itu guru saya.
Tapi Prof melihat seperti ini, saya nggak bilang semua ya, mungkin ini sebagian kecil, mungkin sebagian agak besar gitu ya, lebih dari kecil ya. Apa yang ada di benak Prof melihat kondisi hukum di Indonesia saat ini? Ada perubahan atau jalan di tempat? Saya kira nggak jalan di tempat, mundur ya. Bahkan mundur? Jalan mundur, ya. Menurut saya ya. Mengapa? Karena sekarang nampaknya makin, menurut catatan saya, makin banyak terjadi transaksi tentu saja ilegal yang berkaitan dengan hukum. Ya, berkaitan umumnya tadi dengan temannya Pak Gayus, bekas temannya Pak Gayus. Hakim-hakim kan temannya juga ya, dan kemudian dengan para penegak hukum. Dan ini sangat menyakiti hati saya. Saya itu guru. Dan saya baru mendapat informasi misalnya kemarin dari seorang mahasiswa saya bahwa ternyata Sambo dan Teddy Minahasa itu pernah jadi murid saya juga. Wah, Verdi Sambo ya, dan Teddy Minahasa iya. Pernah jadi murid Prof. Kaget ya, PTIK angkatan 38. Iya. Terus yang ditanyakan, apa yang ibu ajarkan waktu itu? Gitu ya. Apa yang ibu jawab tuh, Bu? Iya, saya nggak bisa jawab apa-apa. Yang terang saya pasti tidak akan mengajarkan hal semacam itu. Karena buat saya untuk menjadi seorang aparatur penegak hukum itu yang pertama diperlukan adalah dedikasinya pada hukum. Ya. Dan kemudian juga kalau jadi APH, Pak Susno Duaji tahu banget gajinya APH dikit apa banyak, Pak? Sangat sedikit. Sangat sedikit. Okay. Sangat sedikit, Bu. Sangat sedikit. Berapa Pak Susno? Boleh tahu nggak Pak Susno? Pangsionan bintang 6, kiri di 3, kanan di 3. Bintang 3 Pak Susno ya? Nggak, di kanan kanan 3, 6 lah. Iya. 6 itu hanya 4.750.000. Oke. Waktu menjabat Pak, jadi kabar reskrim, tunjangan juga disebut Pak, jangan gaji. Tunjangan ditambah gaji itu 10 juta di bawah. Tunjangan ditambah gaji ya? Itu bersih? Nggak ada tambahan lain lagi? Ya tambahan lain lah yang nggak sah yang kata ibu tadi. Bukan yang legal, maksudnya yang apa namanya, yang sah lah. Yang legal kalau saya ikut Bu Kristuti Harikrisno, tim pembuat undang-undang, saya ada 30-an undang-undang sama beliau, termasuk undang-undang KPK, undang-undang peradilan anak, undang-undang ikut beliau. Itu ada honor juga. Sah honor itu, rangkap 7 kwitansinya Bu. Oke. Duitnya Dan itu lumayan. Lumayan. Tapi kalau mengandalkan hanya dari gaji dan tunjangan sebagai penegak hukum, nggak bisa hidup. Dulu, kalau sekarang mungkin beda ya. Sudah nangis-nangis ke presiden mungkin dinaikin juga. Sekarang ada insentif ya, ada insentif apa? Insentif tambahan lagi. Lantas, apakah Prabowo Subianto sebagai Presiden Indonesia yang baru mampu membuat kualitas hukum di Indonesia membaik? Tulis komentar cerdasmu. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until